Banyak sekali yang berkomentar, itu video lama mas, itu video lama. Kenapa diunggah kembali saat ini? Pak Kiai Ali Masyhuri sudah pro dengan Kiai Imad, itu sudah tidak pro lagi dengan Habib. Banyak sekali yang berkomentar demikian. Menurut saya masih perlu dipertanyakan. Baik, saya tanggapi atas komentar-komentar tersebut. Ya. Samin terima Pak Said, FPI samin terima. Merupakan langkah cerdas NU menerima FPI. Cerdas. Samin terima Pak Said, FPI samin terima. Insyaallah ojo sampai NU jauh dengan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku jauh pengurus PBNU setiap periode ono Habibe. Serius nih. Catatan nama gue. Saya dukung Kiai Haji Said Sirat Agil Sirat untuk menerima FPI. Silakan datang di PBNU, mereka adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal 3 atau 4 Februari ya, lupa tanggal. Baik, to the point. Pada video sebelum ini saya mengangkat topik terkait beliau Kiai Haji Ali Masyhuri atau Gus Ali Masyhuri dari Jawa Timur, terkait dengan statement beliau yang seolah-olah paling cerdas, yang meminta kepada Kiai Said Agil Sirat semasa beliau menjadi Ketua Umum PBNU agar FPI diterima di PBNU. Satu, yang kedua, beliau meminta agar ada Habib dimasukkan dalam jajaran struktural pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pengurus NU yang lain. Dalam video tersebut banyak sekali yang berkomentar, itu video lama mas, itu video lama. Kenapa diunggah kembali saat ini? Pak Kiai Ali Masyhuri sudah pro dengan Kiai Imad, itu sudah tidak pro lagi dengan Habib. Banyak sekali yang berkomentar demikian. Baik, saya tanggapi atas komentar-komentar tersebut. Yang pertama, memang video itu video lama. Ya, saya kan di video tersebut silakan ditonton kalau mungkin belum menonton sampai akhir. Saya sudah sampaikan di awal-awal video itu, saya mengatakan bahwa video itu lama, setidaknya sekitar 5 tahun terakhir. Iyalah, tentu saja ketika Pak Kiai Said Agil Sirat masih menjabat Ketua Umum PBNU, kan artinya itu bukan video baru, artinya semasa beliau masih menjadi Ketum PBNU. Yang kedua, dari latar cerita yang disampaikan oleh Pak Kiai Ali Masyhuri dengan mengatakan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah jadi satu kok, yang di bawah masih pencengkerengan, masih berpolemik, masih pro kontra, itu masih bermusuhan. Ya, itu artinya bahwa video tersebut diambil sekitar 5 tahun yang lalu pasca Pilpres 2019. Sudah saya jelaskan, saya tidak ngomong bahwa itu video baru. Satu itu. Yang kedua, dikatakan bahwa hari ini Pak Kiai Ali Masyhuri sudah tidak lagi bersama Habib, sudah pro dengan Kiai Imad. Menurut saya masih perlu dipertanyakan. Menurut saya Pak Kiai Ali Masyhuri sampai hari ini masih pro Habib, masih membela, mendukung Habib. Faktanya apa? Faktanya saya melihat kemarin dalam waktu dekat itu, ya kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an lah, 21 atau 22, Kiai Ali Masyhuri didapuk mengisi ceramah pada acara Hall Kanjeng Sunan Derajat di Jawa Timur tanggal 21 ataupun kalau enggak 21 ya 22 Februari, beberapa hari yang akan datang.
Itu artinya bahwa beliau memang masih pro Habib. Jadi saya meragukan kalau dikatakan bahwa Pak Kiai Haji Masyhuri sudah tidak lagi pro dengan Habib. Kalaupun ada Habib yang dikritik keras, mungkin kasusnya adalah oknum Habib yang keras-keras, bukan keseluruhan. Padahal kalau berbicara nasab kan keseluruhan, berbicara doktrin mereka adalah keseluruhan, baik yang keras-keras maupun yang halus-halus. Berbicara pembelokan sejarah ya keseluruhan, pemalsuan makam ya keseluruhan para Habib. Mereka saling mendukung, saling melindungi, tidak ada satupun yang menyalahkan rekan-rekan Habib yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, itu terkait dengan banyaknya komentator yang mengatakan bahwa Pak Haji Masyhuri sudah tidak pro Habib. Saya meragukan karena fakta-fakta tersebut. Kemudian yang paling penting ini menurut saya, yang paling penting adalah statement beliau terkait FPI. Dia mengatakan bahwa kalau Pak Kiai Said Agil Sirot ketika itu menerima FPI bersatu dengan NU disebut sebagai langkah yang cerdas gitu. Iya, jelas sekali kan dalam videonya, langkah yang cerdas kalau NU mau menerima FPI. Saya tidak tahu konsepnya seperti apa, tapi barangkali tadi di antaranya adalah menerima para Habib menjadi pengurus NU. Disebut sebagai langkah yang cerdas. Kemudian mengatakan bahwa ngapain juga bertentangan karena akidahnya sama, amaliyahnya sama. Gitu. Yang didukung capresnya sudah walaupun berbeda pada Pilpres 2019, Prabowo vs Jokowi sudah menyatu. Artinya bahwa Pak Kiai Haji Masyhuri melihat hanya dari satu sisi yang kecil saja tentang FPI, yakni dari sisi politik praktis, pembelaannya kepada calon presiden yang ketika itu Pak Prabowo. Tetapi tidak melihat sisi yang besar yang membahayakan bagi bangsa dan negara. Padahal ini tahun 2019 loh ya. Artinya apa? Pada tahun tersebut borok FPI apa dan bagaimana visi misi FPI sudah ketahuan oleh publik semuanya. Artinya kalau kita cerdas harusnya bisa mengetahui FPI dan bisa berbuat sikap, bisa menentukan sikap terkait FPI harus bagaimana, harus menentang, melawan atau mendukungnya. Kalau kita cerdas, karena visi misi FPI jelas sekali disebutkan ya di ART-nya, itu ingin menegakkan NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Yang oleh karenanya visi misi yang sangat berbahaya ini, visi misi yang nabrak negara ini, kemudian ormas tersebut dibubarkan oleh negara tidak lama setelah Pilpres 2019 itu dijadikan ormas terlarang. Nah, apakah Pak Kiai Haji Masyhuri tidak melihat ini? Hanya melihat dari sisi politik praktis saja dukungan FPI dengan Pak Prabowo pada Pilpres 2019. Kalau hanya sampai di situ melihat FPI, ya mohon maaf. Yang cerdas siapa, yang tidak cerdas siapa? Menurut saya statement ini jauh lebih parah, jauh lebih krusial dan substansial untuk menilai siapa sosok Kiai Haji Masyhuri tersebut. Karena menganggap FPI sebagai satu akidah, menganggap FPI sebagai satu amaliyah, sebagai saudara dengan NU. Ini menurut saya yang paling fatal menurut saya. Padahal ini tahun 2019 loh ya. Kalau anggapan itu terjadi pada tahun 2010 mungkin masih bisa dimaklumi lah ya. Walaupun pada tahun itu Gus Dur sudah mengatakan sebagai ormas bajingan gitu. Nah iya. Ya seandainya mungkin belum ada medsos segencar sekarang, banyak ya yang tidak tahu statement Gus Dur masih kita bisa maklumi. Tapi kalau 2019 masih ada Kiai NU menganggap FPI adalah tidak bisa dipisahkan dengan NU, harus bersatu dengan NU. Menurut saya adalah kiai atau siapapun yang kurang cerdas, yang tidak sanggup menilai FPI itu siapa. Jadi tidak bisa kita melihat FPI hanya dari sisi amaliyah, hanya dari sisi akidah. Harus kita lihat juga visi misi dan gerakan keagamanya, fikrohnya, harokahnya terkait bangsa dan negara. Ini yang paling penting dalam konteks kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Apapun ormasnya, apapun amaliyahnya,
akidahnya kalau menabrak prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara, maka itu adalah musuh bersama. Itu musuh bangsa yang tidak boleh dirangkul berdekat-dekatan dengan Nahdlatul Ulama. Karena Harokah NU jelas politik kebangsaan. Politik kebangsaannya apa? NKRI harga mati, Pancasila jaya, Nusantara milik kita, aswaja akidah kita. Itu kan jargon-jargon yang biasa kita teriakan. Dan para elit NU, walaupun bukan di PBNU, apalagi PBNU harus paham itu semuanya. Para pengurus NU baik di tingkat wilayah, cabang, MBC maupun ranting harus paham tentang harokah politik kebangsaan Nahdlatul Ulama. Kalau nggak paham ya bahaya, nanti dikira FPI temannya NU, gurunya NU, Habib Rizik katanya gurunya NU, loh ya apa-apaan. Pantesan ada Kaki Dul Qadir mengatakan Rizik Syihab gurunya NU, idolanya NU dipuja-puja karena menganggap sebagai satu kelompok, satu nggak ada berbahayanya dengan dianggap begitu terkait NU. Nah ya, inilah maka saya sepakat dengan Kiai Haji Masyhuri, kita harus cerdas sebagai kader NU, cerdas melihat ormas-ormas mana yang perlu dirangkul dan mana-mana yang tidak perlu dibersamai. Di antaranya adalah kita lihat visi misinya harokah kebangsaannya. Siapapun, apapun ideologinya, partai manapun, ormas manapun, baik Islam maupun non-Islam, kalau terang-terangan menabrak atas prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara, maka tidak ada toleransi bagi mereka. Mereka adalah musuh bersama, musuh bangsa. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait videonya Kiai Haji Ali Masyhuri dari Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.